Ya udah pasti kalau ilegal nggak usah dibayar, ya. Nih, nggak usah dibayar. Cara malu ya buat aku malu lagi gitu loh. Iya, semua orang punya utang kok. Kalau ilegal sih menurut gua nggak ada aturan karena brengsek lu semua. Salam Uji. Kembali lagi bersama kita setelah sekian lama tidak syuting karena Lebaran dan pasca Lebaran akhirnya kita ada yang mudik dan lain-lain. Kali ini kita akan ngebahas pinjol legal ataupun ilegal. Sedang marak sekarang. Admin ngomong dong, sialan. Kemarin gimana klien-klien lu ada pinjol-pinjol yang udah kemarin di mana-mana? Kalau bahas pinjol ini sebenarnya makin hari makin luar biasa ya. Pinjol ini ya. Apalagi sekarang ini udah semakin luar biasa teror-terornya kan. Apalagi sekarang tuh bocoran data. Bocoran data lagi tren sekarang itu kan dijual beli data. Kemarin saya sempat ada klien itu dapat dia pinjol ilegal, dia ada 35 aplikasi, dia sudah bayar lunas. Sudah bayar lunas, 2 minggu kemudian ditagih lagi. Sama yang ini? Sama pinjol yang sama itu. Jadi yang ngasih dananya yang ngasih itulah. Jadi berarti pinjol ilegal itu nggak usah dibayar berarti ya? Ya, kalau gua mau nanya. Kalau dibayar begitu. Mau nanya lu berdua mungkin ya. Apa sih pinjol legal dan ilegal itu, maksudnya cara ngebedainnya mereka gimana, cara mengatasinya mereka gimana gitu. Dari mungkin lu kalau gue sih kayak biasa aja, legal ilegal itu kan udah umum banget lah. Ya udah pasti kalau ilegal nggak usah dibayar, ya. Nih nggak usah dibayar. Belum mau utangnya berapapun nggak usah dibayar, ya. Kalau legal ya lu harus teman-teman tuh harus mediasi lah istilahnya, ya. Jangan kalah sama gertakan DC, ya. Itu kan memang dia kerjaannya begitu, ya. Kalau ada apa-apa ya mediasi aja langsung. Kalau legal ilegal itu ya udah jelas lah, yang ilegal itu kan nggak terdaftar ya buat apa gitu kan, dan korbannya pun juga banyak ya. Banyak banget sampai yang terakhir tuh yang berita di mana di Malang tuh gue kesel sih sebenarnya. Kenapa harus dibayarin? Nah itu wali kota ya. Iya kan, waduh itu parah banget sih. Ini goblok lagi miminnya juga nggak bahas apa kek di komen kek. Mana sih? lagi cuti dia kemarin. Itu ya Instagram berjamin baik. Kalau untuk legal nih, dari lu dulu Cek tadi. Dari lu dulu tadi, maksudnya pinjol legal dan ilegal itu. Yang ilegal udah pasti nggak usah dibayar. Pendapat lu ya. Kalau yang legal karena kan mereka ada kantornya resmi, itu ya bisa dimediasikan, negosiasikan. Tapi kalau mereka juga kadang ilegal juga masih sama kayak pinjol ilegal juga kadang nagihnya kan. Ya itu tadi, kalau mereka udah kayak ilegal juga intimidasi ya nggak usah dibayar juga. Nah, mungkin gak sih, maksud gue nih berdua nih, menurut pendapat lu berdua sebagai penasihat hukum yang kebanyakan dari klien kita itu pinjol ya, pinjaman online, mungkin gak sih pinjol legal itu bisa kita gagal bayarin? Dalam artian kita udah ada itikat baik gitu, maksudnya cara kita untuk gagal bayar itu kayak gimana gitu, maksudnya mungkin nggak gitu kita bakalan kena hukumnya, kena apanya gitu, yang maksud lu cara penanganannya. Kalau misalkan kita gagal bayar itu apa resiko terbesar kita tuh apa sebenarnya? Kalau untuk yang legal nih, kalau kita gagal bayar ya otomatis, apalagi kalau ada FC-nya lapangan ya pasti mereka datang, pasti kirim somasi ya kan.
Ya kalau legal itu ya itu tadi sebenarnya kalau kita masih mau niat baik mau bayar ya bisa dinegosiasikan, minta dicicil, apa minta tempo kan. Yang jelas mereka punya kantor gitu loh. Tapi kalau yang ilegal ya mau kayak manapun kita mau etikat baik ya intinya nggak usah dibayar udah. Karena mereka juga sebelum jatuh tempo aja udah pasti di maki-maki, intimidasi kan, buat apa lagi. Tapi kalau dia bisa ngebalikin nama baik kita ya baru mau bayar, tapi kalau nggak bisa iya. Kalau lu Daduk? Ya kalau gua legal penanganannya sebenarnya gini, kalau nggak punya duit lu nggak usah paksain bayar. Ya kan kita nggak kemana-mana juga, mau penggelapan di mana, KTP kita jelas. Intinya gini, kalau belum punya duit untuk legal ya, gua ngomongin legal. Ya legal kalau emang belum ada duit jangan usah paksain lah, daripada lu nggak makan gara-gara bayar utang terus lu nanti buat makan pakai apa? Minjol. Yes. Ilegal. Setuju sih gua. Minjol lagi. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Nggak efektif itu namanya. Nggak usah takut gabay, dalam artian bukan ngajarin gabay, tapi emang lu nggak punya duit ya udah, lu mediasiin aja ke sana ke krediturnya ya. Kalau legal kan ada jelas kantornya, alamatnya. Nggak usah PCS, langsung aja kemana, kepala kolektor kayak atau kemana mau ngapain, saya mau mediasi mengenai utang saya, itu kan udah satu itikat baik. Lu nggak usah terpaku sama template, oh anda tidak punya itikat baik kita naikkan jadi pidana, mana ada begitu. So gue yakin itu nggak ada pemain, dalam artian nggak ada yang niat emang ngutang ngabur gitu. KTP lu kan jelas, KTP lu nggak bikin KTP kan, banyak tuh KTP palsu, NIK-nya palsu. Tapi kan kalau lu kan udah jelas, alamat bisa pindah kan, setidaknya ada kontak darurat yang bisa dihubungin atau kantor. Ya udah, lu nggak usah takut itu dinaikkan jadi pidana apa segala macam. Itu udah perdata. Yang paling lucu tuh orang tuh, gue bingung kalau konsul ke kita tuh, nanti kita di penjara nggak ya? Di penjara mana? Lu pernah lihat nggak di TV tuh ada kredit debit itu di penjara, yang banyak malahan debt kolektornya di penjara. Iya nggak? Betul. Lagi sekarang. Pokoknya kalau misalnya ngomong legal, lu nggak punya uang, bukan berarti ya gagal bayar, bener gagal bayar. Cuma kan nggak disengajain. Iya. Lu ngomong aja itu kan udah etikat baik. Cicil semampunya, bilang ke kepala kolektornya. Iya, cicil aja semampunya. Gua ada sampai segini, lu mau nggak? Itu kan etikat baik. Iya. Gitu. Yang penting urusan mereka nerima atau enggak ya urusan mereka sih kalau menurut gue ya. Seenggaknya kita udah menunjukkan kalau kita kalau yang di dalam kondisikan ya suaranya. Aku lagi ngobrol ada backsound siapa. Bicara hukumnya yang jelas ya kembali lagi di situ, kalau nggak ada unsur penipuan, nggak ada unsur pemalsuan, intinya nggak ada pidananya. Ya perdata aja ya. Perdata. Apalagi pinjol itu nggak ada jaminan sih, ya kan? Apalagi gitu. Ya baik jaminan baik tanpa jaminan pun ya, kalau di situ data real lengkap dan jelas ya nggak bakalan ada. Semua pasti ada solusi. Yang jelas ya itu tadi nggak usah dibayar. Bagaimana cara mengkontrol? Sebenarnya bicara malu ya buat apa malu lagi gitu loh. Iya, semua orang punya utang kok pasti. Jadi jangan dengerin orang sebelah tetangga lo emang nggak ngutang. Yes. Belum tahu kan? Kreditan, panci, segala macam itu kan. Bang keliling ya. Artinya bukan kita ngegampangin dalam hal sesuatu, tapi bahwa hadirnya kita di sini tuh untuk ngebantu kalian sebenarnya. Ngebantu dalam arti sengsara ya. Iya, ngebantu dalam arti lu tuh nggak sendiri gitu, lu tuh nggak sendiri yang main pinjol ataupun nggak sendiri, banyak kok. Bahkan di setahu gua aja di grup P2P buatannya Pak Ahmad Junaidi itu ada 13.000 orang database orang yang minjol. Jadi lu nggak sendiri gitu, kayaknya lu nggak usah takut lah kayak gitu. Yang paling sering nanya ke lu apa sih, klien? Ada nggak? Yang paling sering berulang-ulang gitu? Dan lu harus menjelaskan. Datang DC. Nah, menurut lu gimana? Ya itu tadi, kalau sebenarnya bertanya kapan sih DC datang gitu. Sebenarnya sih justru DC yang datang itu lebih enak daripada DC yang telepon menurut saya kan. Kalau datang nih DC ke rumah sebenarnya dia harus sesuai SOP ya kan, harus sesuai SOP, mereka datang baik, kita terima dengan baik, kita jamu ya kan, kita bicara enak.
Kalau dia nggak sesuai SOP, datang maki-maki marah-marah, iya dia kena. Malah justru buat senjata balik ya kan. Yes. Tapi kalau telepon coba itu, dia maki-maki dia apa, kita mau inin balik susah ya kan, buang-buang waktu. Makanya lebih baik ya jangan takut juga dengan DC yang mau datang ke rumah. Kalau memang itu datang dia baik-baik ya kita terima baik-baik. Kalau nggak datang dengan baik-baik ya rekam video kan, ya kan bisa panggil. Iya, kadang gue juga gitu, gue juga pertanyaan yang sering itu, bang ada DC-nya nggak bang? Bang ada DC-nya nggak? Iya lu kalau nggak mau ada datang DC nggak usah ngutang, ribet banget. Lu terima segala satu paket. Lu mau ngutang, lu pasti ada lagi utang kalau di saat lu nggak bisa bayar. Sebenarnya apa sih yang lu takutin? Gue bingung dah. Iya, yang kalian takutin tak perlu didatengin. Terus malu, oke malu. Kalau menurut gue nggak usah malu lah, hadapin aja. Kan lu belum pernah ngadapin. Karena lu bermain tuh di pikiran lu aja, oh nanti begini, nanti begini, nanti Yes. Nah tiba-tiba datang DC, lingkungan lu sepi dan orangnya baik, kan ternyata beda hasilnya. Itu kan namanya pengalaman, dalam artian kalau lu udah sekali didatengin DC, biasanya sih udah berani. Biasanya pengalaman klien-klien pun begitu. Jadi kalau DC mau datang udah pasti datang. Mau diteror berapa lama ya? Semua orang nggak akan pernah tahu gitu loh. Jadi kalau mau didatangin DC ya lu siap-siap aja. Dan satu lagi, kalau lu minta kayak apalah kantor hukum atau apalah instansi atau lembaga-lembaga yang ingin bisa menghandle DC, kalau menurut gua lu hadapin aja. Hadapin oke, lu misalnya dilindungi oleh pengacara ini, ya lu tetap lu konsul sama mereka, tapi kalau misalnya datang, ya lu terima. Dalam artian gini, kalau lu nggak terima, mental lu nggak akan kebangun ya, nggak akan tahu, lu akan berharap ke orang terus, takutan terus. Jadi kalau lu sekali nyebur nih udah tahu, oh begini, gue yakin kebuka tuh pintu ketakutan lu, akan hilang. Kayak juga gue waktu DC itu juga kerja, nyari. Halo mau gini. Mereka nyari duit, mereka kerja, ya kan. Ya kalau mereka datang baik-baik ya kita terima dengan baik-baik, kasih minum, kasih apa, ya kan. Terus mereka tuh manusia, masa ya datang langsung main gedor tembak ini. Terus kalau dia datang makan beling, makan itu baru lu takut. Pistol bawa itu. Gua nyerah deh. Iya enggak? Makan ini cakram motor, atau bawa gear STM dong. Iya. Dan kayak yang pernah gue bahas di podcast gue sebelumnya gitu, maksudnya kebetulan juga gue mantan DC. DC itu nggak akan, maksudnya yang ngancem via WhatsApp atau telepon dia akan datang segala macam itu sih hoax sih. Karena DC itu nggak akan datang itu nggak akan bilang-bilang gitu. Maksudnya, dan ya benar kata Mang Cek tadi dan kata Mas Ali tadi, kalau misalkan DC yang ditelepon sama DC yang datang tuh beda jauh banget. Maksudnya mereka itu yang datang itu lebih sopan, kebanyakan sih lebih sopan karena mereka bertamu ibaratnya ke kampungan orang, ya. Gak usah takut. Jadi ya, sama-sama makan nasi intinya lah. Sebenarnya yang bikin lu frustasi, stres kan karena pikiran sendiri ya. Yes, iya, betul. Jadi karena lu malu sama tetangga mungkin, sama lingkungan segala macem. Orang ya bodo amat orang. Bodo amat. Apa ya kita tinggal di rumah dia, kita nggak. Kecuali mereka itu bayarin utang kita ya baru kita harus. Mereka bayarin enggak. Ada yang bertanya lagi karena seperti ini. Apa tuh? Gimana ya caranya biar DC itu nggak telepon ke perusahaan? Itu sering terjadi itu kan? Iya banget, sering. Bertanya seperti itu. Takut inilah, takut itulah. Nah jadi ya kita juga bukan dewa ya kan, bisa nyetop itu ya dengan cara apa, makanya ya kita sudah sering bilang ya kita jelaskan ya kan dengan HRD-nya bahwasannya kita begini beli bla 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 segala macam. Nah kalau memang adanya nggak bisa mengerti ya kita jelaskan tadi dengan minta bantuan hukum tadi, juga nggak mengerti ya apa boleh buat. Kalau memang HRD-nya pengen out ya itu dari risiko ya kan. Tapi kalau ingin memberhentikan supaya nggak telepon segala macam ya nggak bisa. Nggak bisa. Tetap kita kan nggak tahu. Ya bayar kalau mau berhenti ya kan. Lagian gue juga mau concern ke krediturnya sih. Orang udah bisa dihubungin. Ya lu hubungin lah, jangan hubungin ke kantor. Kantor itu kan kontak darurat atau apa yang bisa lu hubungin kan. Tapi kalau orang ini bisa dihubungin, ya hubungin aja. Nggak ada alasan namanya lu itu mau bisa dihubungin tapi lu
malah hubungin sana dengan apa ancaman intimidasi ini itu banyak yang legal kayak begitu juga ada. Tiba-tiba ujung-ujung telepon atau tiba-tiba ada di depan kantor. Nah padahal orangnya mungkin bisa ditelepon, mungkin nggak diangkat sekali ya kan, bisa berkali-kali. Itu petugasnya desa lah, kecuali kalau dia ditelepon nggak aktif ya. Tapi kan lu bisa kirim field collector. Nah ini yang field collector juga agak pakai otak. Kalau misalnya nagih juga lu ke kampung orang bro, mau digebukin lo kalau misalnya belaga-belaga, ya nggak? Yes. Itu buat juga untuk pinjol-pinjol legal nih, kreditur tuh kan. Sebenarnya sih kalaupun nggak aktif nomornya ataupun debiturnya, ya kan KTP-nya lengkap, alamannya lengkap. Iya. Kirim gitu Gua ya. itu. Jadi kalau untuk hanya konfirmasi apakah masih bekerja untuk menanyakan di pekerjaan boleh lah. Ya Lu kan? pernah dengar cerita nggak yang field collector yang nggak nemuin kliennya terus tiba-tiba cerita ini punya utang kayak perempuan banget mulutnya. Iya. Yes. Nyeritain utang orang lu, maksudnya apa sih, kayak lu nggak punya utang aja anjir? Iya. Iya nggak? Lu kan gini loh, orang itu berutang, bukan berarti dia berutang harga dirinya lebih rendah dari lu. Iya. Ya, betul. dan lu juga buat para kreditur khususnya legal ya. Kalau ilegal sih menurut gua nggak ada aturan karena brengsek lu semua. Kalau legal nih ya, lu pasti ada SOP lah, SOP yang mengatur untuk penagihan. Masa lu semuanya lu tabrak gitu kan? Nah, kita semuanya dilindungin HAM loh, ya. Iya. Setiap manusia di Indonesia itu dilindungin HAM. Kalian kalau misalkan lu, cara lu merekrut bagian apa orang-orang SDM-nya. penagihan itu tuh Sumber daya buat manusia, gua ya. tolol sih karena buat gue lu tuh kayak apa ya, cuman mau untungnya tapi lu nggak mikirin efek ke depannya itu kayak gimana. Itu sih harus ada SOP yang Sebenarnya mengatur lebih. Menurut saya kalau kayak FC lapangan itu sebenarnya kalau pengen ini masih banyak cara-cara yang baik supaya Yes. nasabah itu bayar Lu gitu loh. puter lah caranya. Nggak harus dengan cara intimidasi, temuin sana sampai ke RT sampai ke tengah. Justru itu yang Iya. nggak mau bayar tambah orang. Tapi kecenderungan sekarang perlu perhatiin deh, kalau dari klien-klien itu profil picture tuh cewek jilbab. Iya. Nah itu udah beneran, mendingan daripada lu pasang-pasang foto Ambon tapi lu dandan ngelor banget kan di kantor. Itu juga bisa mencemarkan satu daerah juga kalau pakai jangan profil orang. Iya, jangan Itu pakai. juga kena. Ada lagi yang tapi ilegal sih, yang pakai foto polisi lah apa segala. Iya. Nah, ya, jadi ini untuk para gagal bayar atau yang lagi gagal bayar, lu lihat DP-nya belum tentu, bisa jadi itu perempuan yang lagi, atau bisa jadi itu ya agak laki-laki ke perempuanan. Lu sering nggak di Google di Instagram ini foto DP-nya, ini foto aslinya, pasti lu udah pada lihat kok. Nah kayak gitu maksud aku. Dan Pokoknya- kita nggak enak gitu umur apa? Umur-umurnya Iya, umur-umur baru segini. lulus sekolah lah. Kita waktu ke home credit ya. Home credit. Home credit waktu jam udah masuk kerja, dia pada anak-anak tukang tagihnya datang nih, nenteng es begini nih. Nah itu Anak kecil banget, ya Allah. Terus yang kayak begitu lu takut. Itu Iya. cuma bahasa template, Iya. Ngomong pasal, ngomong ini, ngomong itu, masuk pidana, lu penjara, lu siapa? Lu hakim lu kan? Betul. Jangan takut. Ya. jadi ya untuk kreditur untuk pinjol ya harap tolong SOP-nya itu loh. Iya. Iya, cara kinerja itu yang sehat gitu loh. Jangan intimidasi segala macam itu. Ya sebenarnya kalau dibilang melanggar, kita gagal bayar tuh katanya melanggar hukum. Ya mereka nagih seperti itu juga udah melanggar juga. Jadi kita tuh sama-sama melanggar. Ya iyalah. Gitu loh. Jadi sebenarnya masih banyak cara-cara sehat untuk menagih. Gimana caranya biar bisa dapet itu masih banyak banget. Sederhananya kalau yang tadi Mas Ale bilang, DC itu yang nagih via WhatsApp gitu ya, foto atau namanya itu nggak bakalan nama asli dan foto asli. Itu gua udah yakinin banget gitu. Udah maksudnya. di-setting ya? Ya karena gua ya 6 bulan bukan waktu yang sebentar lah ya gue jadi DC ya. Lu waktu lu jadi DC kan ngintai kan? Yes. Ya kan. Nama lu siapa coba? Pablo, nama gua Pablo, padahal nama gua Ade. Hebat kan? Foto gue foto orang-orang ya timur. Ya itu memang udah strategi. Emang ya. udah strategi, Kalau tapi untuk buat gue itu nggak efektif sih. Maksudnya dengan kita menakut-nakuti orang untuk membayar utang itu efeknya sangat-sangat wah
parah sih kalau buat gua. Maksudnya kita nggak tahu mental orang itu kayak gimana, ntar down atau mikir yang macem-macem. Ya mungkin ya. Kalau nggak salah kita dulu pernah dapat klien dia mantan DC di bank sekitar tahun 2000-an apa 90-an gitu ya. Mereka itu ngomong kalau misalkan ke kontak darurat itu nggak separah sekarang gitu. Maksudnya ke kontak darurat itu mereka cuma menyampaikan bener ini temennya si A gitu. Udah gitu doang, konfirmasi doang, dan nggak ada tuh minta tolong sampaikan, nggak ada tuh minta dijadiin penanggung jawab, suruh bayar segala macam, nggak ada. Makanya semakin kesini kok semakin parah gitu peraturannya. Maksudnya dalam kalian merekrut kreditur itu merekrut penagihan itu kayaknya main tabrak-tabrak aja gitu. Yang penting mereka dapat uangnya kembali. Urusan untuk penagihan ya urusan lain. Dan satu hal lagi, DC sekalian yang nonton ini ya, kalian kalau berbuat apapun perusahaan kalian tuh nggak akan tanggung jawab. Percaya sama saya. Nah, iyalah. Mereka cuci tangan. Banyak terjadi kalau udah ditangkap nyahok lo. Iya. Nangis, menyesali, menyadari gitu loh. Iya, saya menyesal. Yaudah kayak udah aja di Instagram viral tuh. Jadi pikir-pikir lagi lah kalau mau jadi DC. Nggak usah dipikir-pikir, udah cari yang lain. Banyak kok. Ngapain gitu marah-marah kerja. Yes. Kita juga pikirin kalau yang kita tagih itu ibu-ibu, orang tua. Coba gimana kalau jatuhnya itu keluarga kita ataupun gimana ya kan kita nggak tahu ya kan. Dibegituin kan. Jadi ya masih banyak pekerjaan yang lebih baik lah daripada jadi DC telepon seperti itu kan, disuruh intimidasi. Ya mending jadi sales marketing ya kan. Oh iya itu jelas ya. Belajar jualan itu. Jualan. Ini disuruh pinter ngomong tapi pinter ngomong intimidasi. Maki-maki. Nah, itu mah nggak ada skill. Nggak ada skill itu mah. Nggak ada skillnya sama sekali itu. Nah, pekerjaan lu tuh apalagi ya kalau sudah kolektor pinjol ya. Iya. Apa sih lu skillnya? Lu nyadar nggak sih dalam alam bawah sadar lu mikir gua nih kerja begini gua dapat duit. Terus tapi skill lo apa? Yes. Masa lu tua lu begitu? Iya, lu hidup sekian tahun cuma untuk nagih. Tapi yang jadi lucu sih. Pertanyaan sekarang tuh pun sebenarnya ya kita juga agak aneh sebagai penasihat hukum ya kan. Kenapa pinjol yang seperti itu yang legal ini ya kan? Kok nagihnya seperti ilegal gitu loh. Tapi mereka masih tetap bisa bekerja padahal laporan tuh udah banyak banget gitu loh. Laporan bahwasannya ini pinjol ini menagih seperti itu. Tapi kok nggak ada tanggapan gitu loh. Kalau menurut gue sih kurang tegasnya sih lembaga yang mengatur itu ya. Lembaga keuangan yang mengatur itu kalau menurut gue sih kurang tegas. Apalagi kan ini produk kan untuk dikonsumsi masyarakat luas gitu ya. Pinjol itu kan untuk dikonsumsi masyarakat luas. Aturan kalau menurut gue kenapa kita nggak menegaskan untuk orang-orang yang konsumen ini untuk dapat perlindungan gitu kalau menurut gua. Kenapa malah yang dilindungin malah yang memberikan produknya gitu. Investigasi gitu loh. Kalau hanya himbauan, pemberitahuan, ya. Kebanyakan himbauan, Enggak, sebenarnya udah ada. Cuman gua nggak ngerti gini loh. Ini udah ada terjadi dari 2017 bahkan. Iya. Ya. Apa harus nunggu mati dulu kali ya? Iya. Nunggu mati dulu. Dan kadang kan udah ada. Viral dulu banyak kali. Kadang udah ada yang udah mati gitu. Sebenarnya gini, yang terakhir tuh kejadian di mana ya kalau nggak salah gue lupa tuh ada di Instagram itu. Jadi sampai bunuh diri gara-gara utang pinjol, gara-gara diteror dan DC-nya masih berkeliaran yang lagi. Jadi keluarganya tuh malu untuk mengakui bahwa ini bunuh diri gara-gara pinjol. Akhirnya memang murni bunuh diri. Cuman kan setidaknya kalau udah banyak yang begitu ya dirangkum dong. Kalau misalnya gue punya saran, dirangkum udah bisa dinaikin ke pidana, lo laporin ke investigasi dulu, gitu apa gitu loh. Jangan dikayak seolah-olah tutup mata. Hanya dikasih peringatan aja gitu loh. Ya. Oke, mungkin gini sekarang mungkin lu para yang punya utang dipinjol mungkin malu untuk mengungkapkan, untuk speak up semuanya ya. Bantulah kita kalau misalkan, karena bukan berarti kita ini satu-satunya wadah yang menangani kayak gini enggak, maksudnya
di mana lu percaya itu bisa ngangkat masalah lu, maksudnya bisa membereskan dan segala macam untuk pinjol-pinjol ini lebih diawasi lagi gitu. Ya lu bantu mereka, maksudnya dengan kasih dukungan ke mereka biar mereka itu semangat dalam artian memberantas semua ini gitu. Intinya gini, jangan nunggu seperti OJK, jangan menunggu viral dulu gitu baru itu pun kalau udah viral baru cuman hanya dikasih peringatan. Tolong sekarang tuh tegaskan lagi untuk ketika mereka untuk kalau mau buat suatu peer-to-peer lending ya kan, usaha, persyaratannya dari segi ini segala macam, dari segi penagihannya bagaimana cara sistem, tolong ditegaskan lagi gitu loh. Iya. Tapi gua rasa gini, ya mereka mungkin mau, cuman nggak tahu ya, mungkin karena bingung juga mau gimana ya. Kalau mau kerjasama sebenarnya banyak wadah-wadah kayak kantor hukum ada, kantor lawyer ya kayak kita, terus LSM itu juga gue yakin bro banyak pengaduan. Banyak. Kalau mau dibuka berkas-berkas mereka gue rasa banyak, cuman kan ya mentok aja udah, apalagi yang model-model ilegal ya kan, ilegal buset ribuan kali ya, ya kan. Ribuan. Karena gue bingung gini, teroris yang di ujung Berung atau yang di dalam itu lubang semut itu bisa ketemu loh. Bisa. Itu kan hebat kita. Nah terus sekarang yang ilegal yang ada di atas bumi yang kelihatan, yang istilahnya lu bisa lacak, kenapa nggak bisa? What's wrong? Ya istilahnya pokoknya kalau tadi sampai sekecil itu nggak begitu lama loh proses. Sekarang 2-3 hari udah ketangkep. Lama. Ini laporan Itu kan banyak banget. Laporan udah banyak. Penghinaan ya, pencemaran nama baik ya, terus ancaman itu udah banyak. Nah itu kembali lagi Gitu yang loh. guru itu loh. Oh iya itu. Itu kembali lagi guru itu udah viral juga. Ya malah bukannya Udah viral harusnya jangan dibayar. Gua Yes. kesel banget. bukannya ditindak juga gitu loh. Langsung cari itu kan. Kebetulan kan udah viral ya, otomatis semuanya bisa cari dong itu nomornya apa segala macam. Iya. Ya carilah grebek. Ini malah dibuat dibayarin sama aja. Lu mendukung produk ilegal itu Iya. gimana lu bingung. Saya pun sebagai masyarakat sipil pengen banget ngelihat langkah konkret gitu, instansi yang berwajib gitu untuk menangani masalah-masalah kayak gini gitu. Maksudnya langkah konkretnya biar masyarakat banyak pun puas gitu, dalam artian puasnya oh ini udah ditutup, udah ditangkap segala macam. Itu kan kita menunggu hal-hal yang kayak gitu sebenarnya. Jangan nunggu Iya. udah viral Ini baru bahkan pun yang udah viral pun nggak ada. Pengaduan konsumen lapor. Oh, udah diaduin, udah dilaporin segala macam situ udah banyak, tapi nggak ada gebrakannya, ya sama aja, nggak buat apa. Yes. Pengaduan konsumen itu kan kalau nggak ada gebrakannya sama aja. Harusnya kalau memang ini ya harus ada gebrakan, nggak bisa hanya cuma peringatan, himbauan. Ya mudah-mudahan pihak-pihak instansi yang itu mendengar kritikan kita dan lebih sadar ya kan. Pribadi Iya. dari menangkap teroris di ujung Berung dapat, kenapa Iya. ini teroris sudah di depan mata seperti kayak gini? Ya ini kan istilahnya supaya Ada ini apa? mengedukasi orang juga. Maksudnya kita ngomong begini buat mengkritik juga, dalam artian ya lu udahlah stop orang pinjol ilegal itu, stop gitu, karena juga udah yakin nggak bakal mau bayar itu orang-orang ini. Untuk rekening nggak akan mungkin bisa lah, ya dia bilang mau bobol rekening lu. Para DC pun itu nggak ada namanya apa ya, foto-foto galeri ya, akun media sosial, password dan segala macam tuh nggak ada. Itu bisa Cuman diakses itu. nggak bisa.